Halo, kembali lagi bersama saya Nurul di Sharing Pajak Emenko. Oke rekan-rekan, dari rekan-rekan di sini, adakah yang merasa kemarin mendapatkan notifikasi untuk mengupload SKB? Terutama bagi rekan-rekan yang melakukan perdagangan online, baik di Shopee, TikTok, ataupun Tokopedia. Nah, apa sih SKB itu gitu ya? Nah, SKB yaitu surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh kantor pajak supaya teman-teman tidak dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai penjualan teman-teman. Nah, untuk memperoleh SKB ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu wajib pajak yang dalam tahun pajak dapat membuktikan bahwa tidak akan terutang PPh. Bisa karena mengalami kerugian fiskal atau belum dalam tahap produksi atau masih berdiri begitu ya. Nah, sehingga nanti bisa terjadi rugi dan bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti boleh mengajukan SKB PPh pasal 22 supaya tidak dipungut oleh marketplace. Atau yang nomor 2 yaitu ketika wajib pajak dalam tahun berjalan dapat membuktikan tidak terutang pajak karena ada kompensasi kerugian fiskal. Jadi ketika teman-teman memiliki kompensasi kerugian dari tahun pajak sebelumnya dan bisa digunakan di tahun berjalan, sehingga nanti perhitungan PPh-nya mungkin bisa lebih kecil atau nanti bisa juga tidak terutang begitu ya, maka teman-teman memenuhi syarat untuk bisa memperoleh SKB begitu. Atau kriteria yang ketiga yaitu bahwa wajib pajak dapat membuktikan PPh yang telah dibayar dalam tahun pajak berjalan lebih besar dari PPh yang akan terutang begitu. Jadi kalau berdasarkan hitungan teman-teman, ketika nanti dipungut 0,5% itu akan terjadi lebih bayar. Nah, itu juga boleh gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenai PPh bersifat final, itu juga boleh mengajukan SKB gitu ya, supaya tidak dipungut PPh 0,5%. Nah, bagaimana cara mengajukan SKB tersebut? Nah, kita akan langsung mencoba di dalam Kortek. Nah, Oke, kita akan langsung saja ke Korteknya. Oke, jangan lupa untuk Korteknya kita akan menggunakan akun direktur atau PIC ya. Oke, kita akan login, silahkan masukkan ID pengguna dan kata sandi. Kemudian untuk verifikasi silahkan centang, kemudian kita masuk. Nah, kemudian kita akan ke akun badan terlebih dahulu, melakukan impersonate ya. Oke, nah di sini sudah impersonate, kemudian kita akan ke menu langsung saja layanan wajib pajak. Nah, di layanan ini kita akan menggunakan menu buat permohonan layanan administrasi. Kita akan memilih dulu nomor penunjukannya. Nah, akan otomatis muncul, kita klik search ya. Kita pilih, kemudian kita akan memilih sub menu untuk mengajukan permohonan yaitu langsung saja setelah tadi nomor penunjukan kita akan ke menu AS19 SKB PPh. Nah, di sini ada kategori sub layanannya. Kita akan memilih SKB PPh pasal 21, pasal 22 selain impor. Kita pilih, kemudian notifikasi muncul, kita klik lanjut. Nah, kita nanti ke alur kasus. Oke, nah kita akan isikan di sini informasi permohonan. Untuk data diri akan otomatis masuk, kita isi yang masih terbuka ya pilihannya. Di sini kebetulan jabatannya adalah direktur, kemudian jenis pemohonannya kita akan pilih PPh pasal 22, kemudian alasannya kenapa kita
mengajukan SKB gitu ya. Di sini ada yang pertama bisa memilih mengalami kerugian fiskal, atau yang kedua berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal gitu ya. Yang ketiga, PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang terutang. Kemudian penghasilan wajib pajak hanya dikenai pajak final selain PPh sesuai PP 55 tahun 2022 gitu ya. Kalau misal Oke, jadi pilih salah satu yang memang menjadi alasan rekan-rekan. Nah, di sini karena kami masih berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal. Nah, tahun pajak yang diajukan, nah di sini kita bisa pilih tahun 2026. Kemudian jangan lupa untuk mengunggah dokumen perhitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak yang diajukan. Nah, di sini tidak ada format bakunya, bisa teman-teman unggah aja perhitungan simpel teman-teman yang memang mengarah untuk dia nanti tidak akan terutang gitu ya. Kemudian dokumen pendukung lainnya jika ada dimasukkan, kemudian jumlah lampirannya nanti silahkan diisi, kemudian berapa lembarnya gitu ya, atau berapa jenis lampirannya, kemudian nanti pernyataan dicentang, kita pilih kabupaten kota kita. Kalau di sini kami berada di Kabupaten Sleman. Selanjutnya nanti klik simpan. Kemudian nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudah menyampaikan SPT PPN jika PKP, kemudian sudah menyampaikan SPT tahunan, kemudian tidak memiliki utang pajak, tidak sedang dalam proses bukti permulaan, penyidikan atau penuntutan, kemudian status wajib pajak aktif. Nah, di sini wajib pajak yang akan mengajukan SKB kebetulan memiliki tunggakan pajak, maka di sini akan warna merah. Nah, berarti ini syarat yang belum kita penuhi. Kita harus lakukan pembayaran dulu terhadap tunggakan gitu ya. Jadi kalau di situ ada yang warnanya merah, silahkan cek itu apa. Misal yang SPT tahunan merah, berarti teman-teman harus melaporkan dulu SPT tahunannya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah di-create PDF, nah dia akan membentuk surat permohonan yang bentuknya PDF, teman-teman bisa lakukan penyimpanan. Kemudian jika sudah, nanti silahkan desain atau tanda tangan. Nanti akan ada pop-up muncul untuk memasukkan sertifikat elektronik atau sertifikat digital teman-teman. Nanti silahkan dimasukkan. Ketika sudah desain, nanti tinggal langsung kirim, begitu ya. Nah, begitu kurang lebih untuk proses permohonan surat keterangan bebas PPh pasal 22 untuk nanti teman-teman bisa ajukan, untuk nanti teman-teman bisa upload di marketplace teman-teman. Oke, nanti kalau video ini rame kita akan buat untuk bagaimana yang menggunakan PPh final 0,5%, apakah perlu membuat SKB atau tidak. So, jangan lupa tulis di kolom komentar untuk pertanyaanmu dan apa yang mau kamu tanyakan terkait pajak marketplace. Oke, see you. Sharing pajak Emenko.